Siapa itu? Ini aku, kakak tampan. Chunhyang, sedang apa kau di sini? Aku ingin tidur bersamamu. Dua orang tidur akan kepanasan. Ada apa ini? Kenapa denganmu? Rambutku kau tindih. Kakak tampan. Kenapa kau begitu pintar? Aku ini kurir pengantar makanan. Panekuk yang kuantarkan melebihi yang pernah kau makan. Kurir pengantar makanan? Apa artinya kurir pengantar makanan? Mengantar makanan artinya Mau makan apa? nasi goreng telur. Apalagi? Sudah cukup. Mustahil. Aku melakukan perjalanan waktu. Berhenti. Siapa kamu? Kenapa melawan kerajaan wanita dan menyelinap keluar? Di kegelapan malam? Kerajaan wanita. Bicara. Siapa kamu? Sudah aku bilang N kali. Aku dari tahun 2023 Masehi, seorang pengantar makanan. Aku melakukan perjalanan waktu. N itu apa? Masehi. Itu di mana? Pengantar makanan apa? Perjalanan waktu apa? Jelaskan semuanya dengan jelas. Untuk menjelaskan semuanya, butuh waktu. Waktu? Xiaoqian si Yuki. Pukuli dia. Jenderal USA. Kulitnya terlalu tebal. Apa? Ayo. Telanjangi dia. Pukul pantatnya. Ku tanya kau terakhir kali. Siapa kamu? Jika ku ulang ini, itu sudah entah keberapa kali. Kau sungguh keras kepala. Xiaoqian si Yuki telanjangi dia sepenuhnya. Dan pukul dia. Ya. Tunggu, apa? Apa yang kalian tunggu? Jenderal Yue. Coba lihat apa ini. Katakan. Apa ini? Tak bisa kukatakan. Jika kukatakan, film kita tak bisa tayang lagi. Kau pikir aku tak punya cara lain? Jika kau diam saja? Yuki, panggil guruku kemari. Baik. Guru, benda apa ini? Yue, kau sekarang sudah jadi jenderal. Mengapa masih sembrono? Pengobatan harus ada pengamatan. Aku lakukan secara bertahap. Wanita tua, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Jenderal Yue, lihat ada apa dengannya? Ya ampun, pertanyaan itu tidak sopan. Guru, sebenarnya apa ini? Aku sudah berkecimpung di forensik lebih 40 tahun. Penilaianku mengatakan, ini adalah tumor ganas atau penyakit ganas. Berdasarkan pengalamanku, ini adalah tumor ganas atau penyakit berbahaya. Guru, jika ini ganas, mungkin menular ke orang lain. Guru,
Kita harus memotong tumor berbahaya ini segera. Potong. USA, itu nama aslimu. Apa semua bintang drama sering ditampar seperti ini? Namaku tak bisa kau panggil secara langsung. Tunggu, sebentar. Biar ku jelaskan. Lanjutkan. Baiklah, ku katakan. Turunkan pisau kalian dulu. Baik, kerajaan wanita. Tak pernah lihat benda seperti ini. Seperti aku tak pernah lihat alien sebelumnya. Haruskah kita hancurkan semua yang tak pernah dilihat? Bagaimana jika, maksudku jika ini mungkin. Harta yang bisa membawa kemakmuran untuk negerimu. Bagaimana jika ini membantu kerajaanmu berkembang? Yue, dunia menyimpan keajaiban tak terbatas. Ucapannya ada benarnya. Mungkin kita harus laporkan ke ratu. Tepat. Benar sekali. Pergilah. Jenderal Yuwood. Hidangan lezat apa yang kau bawa kali ini? Yang mulia, saat patroli tadi malam di kawasan bunga, kami menangkap monster. Kerajaan wanita kita telah berdiri ribuan tahun, tapi tak pernah dengar monster seperti ini. Meski bentuknya aneh, ini tidak bisa disebut monster. Yang mulia, silakan lihat ini. Apa ini? Hati-hati, yang mulia. Petugas forensik melaporkan ini adalah tumor ganas. Sangat mungkin bisa menular. Menular? Tapi makhluk ini mengklaim ini bisa beri kerajaan kita kemakmuran luar biasa dan kebahagiaan abadi. Ini pasti iblis. Buat tumpukan kayu dan bakarlah. Aku harus selamatkan diri dulu, yang mulia. Tumor ganas ini bisa dioperasi. Jika dipotong tidak akan menular lagi. Benar kan? Potong saja dulu. Panggil petugas forensik. Tunggu. Kanselir Huarong. Kenapa lama sekali? Apakah kau bawa makanan enak untukku? Yang mulia, ini buku bukan makanan. Yang mulia, aku mengunjungi perpustakaan langit untuk mempelajari naskah kuno. Lihatlah yang mulia. Perjalanan ke barat. Apa ini? Dia adalah seorang pria. Seorang pria? Seperti ini aku teringat kisah kuno. Penjaga, bawa dia pergi dan bakar dia. Apa? Berikan ia take time dengar. Ratu yang dulu jatuh cinta pada Biksu Tang. Tapi dia menolak cintanya, membuat hatinya hancur. Tak lama kemudian dia meninggal. Ini membuktikan pria hanya membawa duka. Tapi kita tak bisa membunuhnya. Melepaskannya begitu saja tak bijak. Jadi mari kita kurung dia di dalam kerajaan kita. Kita awasi dia ketat. Bisa adalah pria. Bagaimana jika merusak negeri kita dan hancurkan kepercayaan rakyat? Ini soal membawa bencana bagi kerajaan kita. Yang mulia, aku punya ide. Siapa sangka kau bisa terlihat cantik saat berpakaian wanita? Pria sejati lebih baik mati daripada dihina. Memaksaku berdandan wanita sudah keterlaluan. Tapi mengurungku dengan sabuk pengaman, ini maksudnya apa? Ini sungguh penghinaan besar. Langsung bunuh saja aku. Baik, bunuh dia. Hei, tunggu. Apa yang kalian lakukan? Ganta,
Kenapa amarah semua orang di sini begitu besar? Apakah kerajaan wanita tidak suka candaan? Ingat baik-baik, hari ketika ada yang tahu kau adalah laki-laki, itulah hari kematianmu. Ingat itu. Kau boleh bercanda apapun, tapi jangan pernah bertaruh dengan nyawamu. Surganya pria. Kamu pasti lapar. Makanlah. Ini kue buatanku sendiri. Mari datang lihat. Gelang emas, perak, dan giok. Kami punya semuanya. Halo? Jual kain yang dibuat sendiri. Iya, kalau begitu, aku harus bertahan di kerajaan wanita dulu. Lalu membangun imperium bisnis sendiri. Membuat semua orang di kerajaan ini tunduk di bawah kekuasaanku. Tapi membangun imperium bisnis butuh modal, bukan? Aku akan mulai dari mengada-ngada. Dapatkan sesuatu tanpa modal. Jam malam mulai pukul 19.45. Semua warga segera pulang ke rumah. Matikan semua api yang menyala. Sekarang pukul 19.45. Kenapa masih di luar? Jam malam sudah berlaku. Pulang sekarang. Sekarang pukul 19.45. Kenapa kau masih di luar? Jam malam sudah berlaku. Pulanglah sekarang. Kebetulan kau lagi. Cepatlah pulang. Aku tidak... Tidak makan ya? Ini. Hei, apa yang kau lakukan? Pulang sekarang juga. Penunjuk waktu. Jam tangan. Tahun lalu, aku beli jam tangan. Bos, aku mau menggadaikan ini. Apa ini? Sebuah jam tangan. Apa itu jam tangan? Aduh, ini menunjukkan waktu, lihat. Sekarang ini, pukul 7.29 pagi. Omong kosong. Sekarang pukul 7.30 pagi. Barang murahan. Aku tidak menerimanya. Nah, barang ini bisa bicara. Bangun. Sekarang aku punya modal. Aku belum pernah makan enak di sini. Tumisan daging sudah datang. Selamat menikmati. Terima kasih. Kau tidak tahu terima kasih. Sudah berapa kali kukatakan? Kau cuma pelayan. Kenapa kau selalu menyelinap ke dapurku? Apa kau mau meracuni pelangganku? Tidak, bukan begitu. Berani-beraninya kau membantah. Pergi dari sini. Kenapa kau lagi? Kenapa kau masuk ke dapur? Kau lihat semuanya?
Sejak kecil aku bermimpi membuka restoran milikku sendiri suatu hari. Oh. Jadi itu alasannya kau menyelinap ke dapur untuk mempelajari teknik masak. Aku bisa membantumu mewujudkan mimpimu. Bahkan akan kubantu mendirikan restoran terbesar di kerajaan wanita. Benarkah? Sungguh. Tapi apa? sudah lama aku tidak mandi air hangat. Terkadang kupikir segala sesuatu pasti berakhir. Apa yang kau lakukan? Kakak tampan, mari mandi bersama. Aku gosok punggungmu. Aku akan menggosok punggungmu. Kamu mandi sendiri, aku sudah selesai. Jadi hari ini kedai musim semi kita resmi dibuka untuk berbisnis. Kamu yang jadi bos di sini. Aku benar-benar jadi bos? Ayo. Hari ini kedai musim semi resmi dibuka. Semua kue diskon 20% hari ini. Itu tidak mungkin. Tidak. Ini jelas enak. Mungkin waktu itu kamu hanya lapar. Semua terasa enak. Hampir jam malam. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Bisa pinjamkan 50 koin? 50 koin? Apa di mana salahnya? Kau sudah menatapnya semalaman. Aku sudah tahu. Apa yang kau tahu? Ini. Aku sudah beli semua kue Yagen dijual. Di pasar. Aku tahu. Apakah kau menyadari sesuatu? Mereka semua punya satu kesamaan karakteristik. Ya, aku tahu. Apa itu? Semua terbuat dari adonan. Tunggu, apa aku salah? Sama sekali tak ada isi. Benar, tak ada isian di dalamnya. Benar, kan? Apa itu isian? Ayo mulai. Aku jadi malu. Ayo dong. Berjuang. Semuanya cepat beli. Panekuk isian daging dari kedai musim semi. Panekuk isian daging? Tidak tahu. Coba saja dulu. Berapa harganya? 2 koin per porsi. Aku mau 1. Aneh. Baik. Ini. Enak sekali. Aku juga mau 1. Aku pesan 1. Baik. Mari. Aku juga mau. Ambil saja. Siapa lagi yang mau? Aku mau. Siapa lagi? Wah, enak sekali. Ini dia. Maaf semua. Hari ini sudah yes. Datang lagi besok ke kedai musim semi. Maaf ya. Maaf. Datang lagi besok.
Sebagai terima kasih, aku bersulang padamu. Baik, Sudah begitu lama, tapi aku tidak tahu namamu. panggil aku Kakak Tampan dulu. Kakak tampan? Iya, nanti aku jelasin. Pakai nama itu dulu. Kakak tampan. Kurang pas. Buat suaramu lebih manja. Kakak Tampan. Kakak tampan. Panggil seperti itu. Kau mengerti? Ayo minum. Siapa itu? Ini aku, kakak tampan. Cuniang, sedang apa kau di sini? Aku ingin tidur bersamamu. 2 orang tidur akan kepanasan. Ada apa ini? Kenapa denganmu? Rambutku kau tindih. Kakak tampan. Kenapa kau begitu pintar? Aku ini kurir pengantar makanan. Panekuk yang kuantarkan melebihi yang pernah kau makan. Kurir pengantar makanan? Apa artinya kurir pengantar makanan? Mengantar makanan artinya Mau makan apa? nasi goreng telur. Apa lagi? Sudah cukup. Damai. Bukannya kau sedang les privat? Siapa ini? Hei, makan camilan malam termasuk bagian dari les kami. Kau ini sedang les? Atau memelihara ginjal? Aku beritahu kau, kami bisa lakukan apa yang kami mau. Damai. Tunggu, sayang. Apa? Susah payah begini cuma kasih aku tas palsu. Kita putus. Ayo lanjutkan lesnya. Di mana ponselku? Kecilkan suaramu. Apa itu kamu gila? Kelak akan kujelasin. Intinya ku tebak. Dalam 3 hari akan ada yang meniru kita. Lalu bagaimana? Aku punya rencana sendiri. Tidurlah. Kenapa lagi kau? Kakak tampan. Apa? Dada kamu benar-benar kecil. Bukan kecil, tapi tidak ada. Chunyang, pernah dengar Pavilion Zuihua? Mereka punya panekuk dengan lebih dari 100 isian. Bisnis mereka lebih laris dari kedaimu. Lihat. Kedai mewahku ini tak akan kalah dari kedai kecil tepi jalan kalian. Kalian yang mulai menyinggungku duluan. Pesan apa? Sosis irisan pedas dan keripik renyah. Baik. Coba cicipi. Enak sekali. Namanya apa? Roti isi. Aku mau 1.
Tunggu dulu. Roti isi ini tidak dijual begitu saja. Bukan semua orang bisa membelinya. Bagaimana baru bisa beli? Jadi anggota kedai musim semi kami. Anggota cukup bayar 1 yen, untuk aku bayar 1 liang perak di depan untuk jadi member kedai musim semi. 1 liang perak? Itu mahal sekali. Dengar dulu. Setelah jadi anggota, kau bisa dapat kue gratis tiap hari. Dalam sebulan, uang perakmu sudah balik modal kan? Selain itu, anggota dapat diskon 20% untuk kue. Saat festival atau ulang tahunmu, diskon 50%. Bahkan dapat hadiah gratis. Wah, keren. Aku mau daftar. Aku juga. Aku juga mau jadi anggota. Baik. Yang mulia, makanlah pelan-pelan. Minum air dulu. Ini enak sekali. Apa istana dapat koki baru? Ini buatan kakak tampan. Kakak tampan? Pria itu? USA kemarilah. Ada tugas untukmu. Ini hamburger. Ada pilihan daging ayam, sapi, dan filet ikan. Beli 3 paket makanan, dapat jus plum gratis. Bagaimana dengan ini? Ini pizza, ukuran 9 inci, 12 inci, dan 6 inci. Ini kue gulung. Kue gulung, isiannya bisa apa saja? Semua yang kau mau. Semua. Sedang apa kau? Kau tahu maksud kedatanganku. Apa rencanamu? Aku jualan makanan. Berarti aku mau beli. Pizza keju ham ukuran 9 inci pesan 1. Kenapa? Kalian tak mau jual? Jual kok. Kita tak perlu sebanyak ini. Jika untukku sendiri, tak akan kuberi sepeser pun. Ini untuk sang ratu. Ya ampun. Ratu juga makanan ini? Cepat, aku mau sama yang seperti ratu. Aku juga. Baiklah. Aku mau ini. Baik. Sepertinya lain kali. Aku harus beli yang Lazal sim. Ya, belakangan monster ini. Bagaimana kabar pria itu? Dia jualan kue setiap hari sepertinya warga yang taat hukum. Pernahkah dia berhubungan dengan orang asing? Tidak ada yang mencurigakan. Hanya dekat dengan wanita bernama Chuniang. Mereka sangat dekat. Chuniang. Menjawab Ratu. Saya telah menyelidiki Chuniang. Tak ada catatan kriminal. Kalau begitu tak masalah. Kalian boleh pergi. Baik. Bos, katanya tempat ini dijual. Benar sekali. Berapa harganya? 10 liang. 100 liang. Bisa kuhitung lebih murah. Sebenarnya 100 liang. Sudah murah sekali. Kau kenal dia? Ini kan Chuniang. Tepat sekali. Dia Chuniang. Aku ingat dulu. Kau menamparnya 5 kali. Begini caranya. Dia akan tampar kau hari ini. Setiap tamparan ekstra. Tambah 100 liang. Nyonya, 500 liang. Kau akan jadi kaya. Kalian cuma punya lebih banyak uang. Restoranku. Bahkan jika bangkrut, tak akan kujual pada kalian. Kau sungguh mengagumkan. Tapi hari ini,
Kubiarkan kau membayar perbuatan kasarmu dan menerima pukulan terberat. Apa maksudmu? Ini untukmu. Untukku? Iya, sudah kujanjikan. Panekuk buatanmu adalah yang terenak yang pernah kurasakan. Aku bisa membantumu membuka restoran termegah di kerajaan wanita. Teman-teman, hari ini kita rayakan pesta pembukaan restoran Chun Chun Yang. Semua biaya hari ini ditanggung olehku. Bagus. Ini akan berlanjut sampai Pavilion Zuihua tutup. Bagus. Bos, bagaimana bisnisnya? Kakak tampan. Bagus memang bagus, tapi lihat sekeliling. Kenapa lambat sekali? Terlalu lambat, cepatlah. Bukannya sudah kubilang untuk beri tiket antrian? Sama sekali tak membantu. Antriannya tak ada habisnya. Sepertinya aku hidupkan lagi bisnis lamaku. Dengar baik-baik, para tamu kumpul di sini. Mulai hari ini restoran Chun yang kami ini tak perlu antre lagi. Selain itu, kami akan punya staf khusus antar sampai ke rumah. Ada hal sebagus ini? Tulis pesananmu di lentera ini, sisanya kami yang urus. Tim pengantar kami akan langsung antar ke tempatmu. Bagus. Burger 3 lapis daging, 1 jus plum. Kediaman Wang di Gang Rui. Kakak tampan. Kau jenius. Kita sudah jadi yang terkaya di kerajaan wanita. Mengapa kita masih tinggal di sini? Karena tempat ini menyimpan kenangan kita. Siapa di sana? Kamu bisa mainkan start sa pasuya? Bisa. Di mana tempatmu? Ini alamatnya. Mengapa kau janji mengantarkan barang ini untuk seseorang? Ini hanya gelang, kan? Apa kau tak tahu fungsinya? Sebenarnya, aku bukan dari kerajaan wanita. Apa? Aduh. Intinya sulit dijelaskan sekarang. Nanti ku ceritakan. Tapi kau bilang dulu, ada apa dengan gelang ini? Gelang hitam ini untuk mereka yang telah meninggal. Ini barang kuburan. Apa? Apa? Tujuannya benar-benar kuburan. Lupakan saja. Akan kusuruh orang lain yang mengantar pesanan ini. Tidak. Kami kurir punya moto. Kerja keras antar lebih cepat. Apa maksudnya itu? Sebenarnya kami kurir tidak punya moto khusus. Tapi inilah faktanya. Bisnis berjalan dengan kepercayaan. Bahkan harus melewati neraka sekalipun. Pasti akan kuantarkan barang ini. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Sama sekali tidak boleh. Siapa yang akan jalankan restoran? Akan aku antar sendiri.
Maaf mengganggu. Putri Anda bilang Anda dimakamkan terburu-buru dan gelangnya terlupakan. Kali ini, aku diminta khusus datang untuk memakainya di pergelangan Anda. Tak ada maksud buruk. Besar sekali nyalimu. Berani kau ganggu ketenangan almarhum? Besar sekali nyalimu. Beraninya kau ganggu ketenangan almarhum? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya memeriksa apakah ini milik pemilik aslinya. Kalau salah kirim, kami akan dilaporkan. Masih menyangkal. Kau cari mati. Aku tidak. USC, benar itu kamu? Bagaimana kau mengenaliku? Kalau begitu, dua ini. Pasti Xiong Shen dan Asia. Katakan, bagaimana kau tahu penyamaranku? Mana mungkin wanita punya niat lain pada wanita? Sudah jelas. Dia tahu identitas asliku sebagai pria. Yang tahu aku pria. Hanya kalian saja. Pintar. Benar-benar jenius. Bicaralah. Kenapa kau permainkan aku? Apa sudah bangun? Kenapa kau pingsankan aku? Jalan ke kamar ratu. Bagaimana kami bisa memberitahumu? Cukup tutup mataku. Masalah selesai. Oh, mungkin lain kali. Tidak, lakukan sekarang. Mari kita bicara jelas. Apa sebenarnya maumu? Yang mulia ingin kau menjalankan misi. Jadi aksi seram itu, uji nyaliku, apa untungnya buatku? Tak tanya misinya, langsung tawar-menawar? Berikan harga tepat. Kami kurir ini bisa ke bintang di langit atau dasar lautan. Katenda. Apa definisi? Kembalikan identitas pria di kerajaan perempuan. Lanjut, lepaskan sabuk keperawanan besi ini. Lagi. Jadikan aku pejabat. Gelar apa? Starring dia Marky. Setuju. Cepat katakan, mengirim apa? Nyawamu. Untuk kematianmu. Apa itu di sana? Kabut tebal di mana-mana, tidak bisa melihat jelas. Lihat lebih dekat. Oh. Sepertinya ada. Cahaya berkelap-kelip. Di mana tempat itu? Kami juga penasaran. Xiao Shuai. Kerajaan perempuan kami telah berkembang selama 1 milenium berkat Sun Gokong yang membuat pelindung untuk kami. Makanya kami tetap tak terganggu. Raja Kera memang hebat. Tapi milenium ini akan berakhir. Aku curiga sebentar lagi fenomena aneh akan muncul di sekitar kerajaan. Jadi kau pikir kabut ini menyembunyikan sesuatu? Berani memeriksa? Tidak mungkin. Maksudku adalah, aku harus pulang malam ini untuk pamit pada Cuniyang. Kau peduli padanya? Mungkin. Inilah yang disebut cinta. Apa itu cinta? Cinta itu, saat melihatmu, aku langsung tersenyum. Setiap kali aku melihatmu, aku tersenyum. Temui aku di sini besok malam. Baik.
Jangan menangis. Bukankah sudah kukatakan? Bisakah kau janji padaku, mulai saat ini kamu akan berdiskusi dulu denganku? Jangan bertindak sendiri lagi. Baik, aku janji. Tapi jika tak segera buka, pelanggan akan jadi tak sabar. Ayo pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Perasaan ini sudah lama kusimpan. Perasaan apa? Entahlah. Sesuatu yang belum pernah kurasakan. Ini keinginan untuk selalu bersamamu di setiap detik. Kau terus muncul dalam pikiranku di saat tak kusangka. Kau membuatku bahagia, lalu cemas. Kau telah menguasai seluruh pikiranku. Aku ingin berbagi setiap bagian hidupmu. Kau telah memikatku, tapi masih tak terjangkau. Bagaimana aku tak penasaran apa yang kau pikirkan? Indah sekali. Ini pasti cinta. Sulit diungkapkan dengan kata. Pria tampan. Udah, apa yang ditungganginya? Aku belum pernah lihat itu. Yang mulia katanya padaku. Itu namanya motor listrik. Motor. Cari lebih keras. Pasti ada celah. Kita harus temukan celah ini dan tutup rapat. Bahkan tanpa celah, gali terowongan pelarian. Jadi kau bilang, ada dunia pria di luar? Setidaknya ini membuktikan pria masih ada di luar. Selain itu, mereka cari titik lemah penghalang kita. Atau kau jadi pengecut. Dan karang cerita ini untuk tipu kita? Tak percaya padaku? Coba lihat sendiri. Huarong, bawa dia pergi. Baik, Yang Mulia. Tunggu sebentar. Berhenti pukul kepalaku. Coba tutup matamu. Jangan lupa gelar markisku. Yose, sebagai Jenderal Amazonia, nasib bangsa ada di pundakmu. Masih ada di mana Amazonia? Ada di tanganmu. Kutantapkan. Paduka, apa yang mulia sakit? Takulap. Aku tersedak pancake. Kau boleh pergi. Baik. Ini keberuntungan atau malapetaka? Sekarang kamu boleh buka mata. Wah. Ayo kita jalan-jalan. Ayo naik. Peluk aku erat-erat. Maksudku di pinggangku. Mari kita pergi. Bagaimana tadi? Seru kan? Kemarilah, ada hadiah untukmu. Ah, ini. Ini Hadiah untukmu. saya tak bisa menerimanya tanpa alasan. Oh, Anda telah menyelamatkan nyawaku 2 kali sekarang. Terima saja, jangan berdebat. Ini pasti monster. Cepat nyalakan api.
Bakar dia hidup-hidup. Tunggu. Perdana Menteri Huarong. Kenapa lama sekali? Paduka yang mulia, saya mengunjungi arsip surgawi untuk meneliti naskah kuno. Sekarang saya mengerti bentuk asli makhluk ini. Apa itu? Ini manusia. Manusia? Ya. Laki-laki muncul di sini di kerajaan Amazon kita berabad-abad lalu. Mas? Kerajaan Amazon kita pernah menampung pria. Lihatlah yang mulia. Perjalanan ke barat. Nama saya Xiao Shui. Ini benar-benar pria. Pria. Pasti saya ingat sesuatu sekarang. Main jauh. Saat dia pergi dan bakarlah dia. Tidak. Mohon pertimbangkan kembali, yang mulia. Jika kita menghukum mati dia, tak ada yang melanjutkan garis keturunan kerajaan kita. Air sungai ibu kami menjamin kemakmuran abadi kita. Itu sebelum Raja Kera meninggalkan kerajaan kita dan membuat penghalang. Karena itulah kita tetap tak terganggu selama berabad-abad. Tapi milenium semakin dekat. Segera perlindungan kita akan lenyap, membuka kita pada ancaman asing dari negeri seberang. Dia akan beringat datang. Kebiani mantatong kita. Akan kupimpin prajurit kita menghancurkan mereka semua. Tapi bagaimana jika penjajah sekuat Xiao Shui kuat dan jumlah banyak? Maksudmu, penghalang mulai melemah? Tepat sekali. Tidak ya. Bagaimana pria ini bisa menerobos pertahanan kita? Waktu habis. Laksanakan hukuman. Berhenti, jangan bunuh dia. Hentikan eksekusinya. Selamatkan nyawanya. Air. Aku tidak bawa air. Padam. Apinya sudah padam. Dia begitu memukau, meski tas desainer palsu itu. Penampilannya apik. Baiklah, aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. Hari ini kau selamatkan nyawaku. Akan kubalas budi ini. Hei. Tampan? Ya. Akhirnya kau pulang. Bukan sekadar pulang. Aku pulang membawa hadiah. Ratu berjanji memberiku gelar bangsawan. Serius? Beneran. Mulai sekarang, kau wanita milikku, Xiao Tampan. Aku akan menjagamu. Gelar apa? Baron Monyet? Raja Pesta? Monyet Langit? Atau mungkin terkadang lebih baik percaya pada kebahagiaan terbatas. Apa yang kau lakukan? Tampan, ayo mandi bareng. Ku beri scrub punggungmu. Tidak perlu, aku sudah selesai. Kau bau? Mandi lagi? Ada apa, Tampan? Hah? Apa yang terjadi? Ada apa dengannya? Nenek Wang, periksa dia. Dia pingsan saat mandi. Apa? Bagaimana mandi bisa bikin pingsan? Jangan-jangan airnya terlalu panas? Tidak mungkin. Kami mandi bersama.
Suhu airnya pas sekali. Sebelum pingsan, dia bilang ada yang tidak nyaman di bawah. Benda apa ini? Tak tahu. Aku juga baru lihat. Mungkin celana dalam kulit, awet, dan tahan lama. Kok awet banget? Mungkin aku percaya, tapi apa tidak gesek? Ada apa di dalamnya? Ada luka? Ada kunci? Yang benar, sama sekali tidak sulit. Mekanisme kunci ini unik. Bagi orang biasa, aduh. Ini bukti pepatah. Duit bisa bikin hantu buka kunci. Lihat, sekarang terbuka. Nekwang. Cuma pakai baju dalam. Ada lobak raksasa. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Seorang pria. Apa itu pria? Di mana kau menemukannya? Di jalanan. Katanya dia bukan dari negeri perempuan. Harta karun langka. Barang berharga. Harta termulia. Apa yang kau bicarakan? Tak peduli siapa dia. Penyakit apa yang dideritanya? Bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Pasti. Jika kau sembuhkan dia, semua ini jadi milikmu. Karena kau begitu dermawan akan kuberi harta lain. Anda yang terpilih. Mulai sekarang, hidupmu akan bahagia selamanya. Serius? Ini tidak masuk akal. Kenikmatan sejati. Kita jadi dewa dulu atau mati dulu? Bagaimana aku tahu? Minggir. Nenek ini akan memberi napas buatan. Tunggu. Katanya di buku. Wanita 30-an serigala, 40-an harimau, 50-an penghancur bumi. Kau akan menghisapnya. Lebih baik tanpa buku. Kita harus mencoba. Jesse, nenek ini akan menghidupkannya dengan CPR. Bangunkan dia. Kau siluman apa? Ganteng, kau sudah bangun. Aku di mana? Rumah tabib kerajaan perempuan. Rumah Nenek Wang. Nenek Wang. Tapi aku tetap mekanik terbaik. Apa yang terjadi? Siapa yang mengaktifkan ini? Tak perlu berterima kasih. Diam kau. Kita celaka sekarang. Apa? Jika identitasmu terbongkar, Raja akan menghukum matimu. Nenek Wang kumohon jangan pernah bicarakan kejadian hari ini. Chunyang memohon padamu. Wah, Chunyang bangunlah sekarang. Adapun aku dokter termasyhur kerajaan perempuan. Ini tanggung jawab profesiku. Orang-orang memberi plakat peringatan.
Tak ada apa-apa di sini. Jika boleh kumiliki hanya belas kasih tabib. Tapi tenang saja. Kau tak perlu khawatir. Aku akan bawa rahasia ini ke liang kubur. Cepat pergi. Berkelakulah seolah kau tak pernah ke sini. Datang lagi. Lo, tamu langka. Cuniang 3 bubur babi dan telur pidan. Segera diantar. Tak perlu. Kami tugas kerajaan. Oh, pasti kalian mengantar dekret ratu. Katakanlah, gelar apa yang akan diberikan? Markis Puncak Datar. Apa yang kau lakukan? Tunggu, Sedang apa kau ini? tunggu. Jenderal Yue, apa maksudmu? Di mana pakaian dalam besimu? Bahkan pakaian tahan lama perlu dicuci sesekali. Kau hanya mencari-cari alasan. Identitas priamu telah menjadi rahasia umum di seluruh negeri. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa kau khawatir karena ratu memberiku gelar bangsawan aku akan melebihi pangkatmu? Takut aku akan balas dendam atas perlakukan burukmu dulu. Benar bukan? Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu. Lapor identitasmu. Sebutkan namamu. Takut aku balas dendam atas masa lalu, penindasanmu terhadapku, bukan begitu? Tidak, takkan pernah. Sedangkan aku, hati seorang Perdana Menteri bisa menampung Titanic. Kini, kita melayani istana yang sama, bukankah seharusnya secara alami menjadi satu keluarga harmonis? Siapa tahu dia pria? Angkat tangan. Tidak, sama sekali tidak. Jenderal Yue, ini pasti kesalahpahaman. Salah paham. Siapa yang bilang dia pria? Nyonya Wang. Wah, dasar mulut longgar. Bawa dia pergi. Hei, kamu sana. Hei, kamu sana? Kukira kita akan menuju tempat eksekusi. Kenapa kita di sini? Tempat ini jauh lebih menyeramkan. Ayo, bawa mereka masuk. KTV. Jenderal Yue, apa maksud semua ini? Untuk pasukan keturunan. Kanselir Hua, kamu yang cuit nilakin. Bisa sangat diperlukan. Ya. Xiao Shuai pasukan tak dikenal di luar batas wilayah. Anda sudah tahu. Meski belum diketahui musuh atau kawan, persiapan dini sangat penting. Kami butuh Anda punya keturunan untuk kerajaan matriarki kami. Untuk memperkuat negara. Punya keturunan? Tunggu, kamu serius? Fantasi konyolku akan jadi kenyataan. Jangan buang waktu. Walaupun mana fairway dimulai dari keluarga kerajaan, lalu para menteri bangsawan. Tunggu sebentar. 20 sehari, langsung bunuh saja aku. Apa? Putri-putri ini, tidak sesuai lebih ramad. Bukan itu masalahnya. Kalian ini menganggap keintiman sebagai hal sembarangan. Keintiman antar kekasih harus berawal dari cinta. Baru cinta bisa berkembang jadi keintiman. Setuju bukan? Ini cuma kawin buta. Lihat putri-putri ini, mereka cantik luar biasa. Tapi aku tak kenal mereka. Ini tak adil bagiku dan kejam untuk mereka. Pernataan seperti ini. Kutolak. Takut ku bunuh kau?
Jika terus memaksa, akan kuhilangkan masalahmu dengan mengeksekusi. Akhiri semuanya di sini. Yusuf, bawa dia pergi dan rawat dia. Bodhisattva berikan belas kasih. Buddha Amitabha lindungi kita. Jenderal Yue menolak bekerja sama. Apa dia nomor pemiktiran? Ikat dia, atau pukul dia sampai pingsan. Yang mulia, kita tidak bisa. Saya sudah meneliti semalaman pria dewasa akan binasa dari 20 hubungan per hari dalam hitungan hari, jadi habis tenaganya. Maksudmu? Karena identitasnya sudah dikenal nasional. Kenapa tidak? Biarkan dia hidup bebas dan mencintai bebas. Dia akan rela menghasilkan ahli waris untuk kerajaan Amazon. Tak bisa diterima. Jenderal Yue, apa solusimu? Lakukan saran Perdana Menteri. Perintah yang mulia. Bukankah kita janji gelar Marquis? Kita akan lebih royal beri gelar Duke. Duke mana? Gelar Duke Walirusa. Tunggu sebentar. Ada masalah apa? Beraninya kau berbicara pada Adipati Rusaian Kuali seperti ini? Adipati Rusain Kuali, perintah apa, Tuan? Tolong dorong keretanya. Baik, Tuan. Bukan apa-apa, jangan khawatir. Lanjutkan. Sampai ke payung. Selamat. Cantik. Mereka mau apa lagi? Entahlah. Siapa yang mengajarimu ini? Apalagi yang sudah kau pelajari? Ah, ini tempat yang benar. Aku tak bisa menunggu lagi. Ayo mulai. Jenderal Yue, kenapa aku merasa tanahnya gempa? Kalian juga merasakannya? Adipati Luding? Karena kau sudah tahu siapa aku harus menyelesaikan urusan pribadi secara resmi. Aduh. Ampun Adipati Luding. Nenek tua ini pantas mati. Sial, mulutku yang bocor. Cukup. Cukup. Tanpamu, aku tak akan berada di posisi ini. Kau sudah seperti membantu aku secara tak langsung. Ah, mana mungkin. Apa ini? Masih bertanya? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Kau tak tahu itu. Aku takkan tanya. Tidak tanya. Untukmu, buat ini sesuai cetak biru. Rakit alat persis seperti contoh. Hutang kita akan lunas. Jika gagal, masalah lama dan baru akan kuselesaikan sekaligus. Semuanya. Bisa
Bisa, bisa. Nyonya Wang selalu penuh kejutan. Hei, apa yang kau lakukan? Aku butuh lebih banyak. Kau ingin membunuhku? Mari periksa penghasilan hari ini. Kanselir Huarong, apa yang membawamu ke sini? Aku membawa perintah ratu. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Wak, kulit gua 30 orang per hari. Dia Jangan khawatir. Yang mulia ingin kau mengadakan ceramah harian, berikan ceramah pada rakyat tentang dunia luar kerajaan kita. Ajari mereka untuk tidak takut pada pria baik hati, waspadai pria jahat. Waspadalah pada pria jahat. Ampun, Kanselir. Tapi kuliah saya tidak disampaikan dengan baik. Saat itu Anda melakukannya dengan baik. Khususnya saat Anda membahas hubungan seks dan cinta. Bagian itu sederhana. Baik, saya akan laporkan sekarang. Kanselir Huarong, ini adalah pizza untuk yang mulia. Rasa terbaru. Dimengerti? Selain itu, panggil saja saya Huarong mulai sekarang. Ada apa gitu? Tidak tahu. Tapi melihatmu dengannya selalu membuatku tidak senang. Oh, kamu cemburu. Kamu cemburu. Tidak, aku tidak. Bukan cemburu seperti itu. Izinkan saya jelaskan sesuatu. Baiklah. Hari ini kita akan membahas anatomi pria. Di negeri para putri ini tak pernah lihat pria itu wajar. Benar? Pertama, pria umumnya punya postur lebih tinggi dan tubuh lebih tegap. Otot mereka lebih besar. Setuju? Tunggu kau. Kenapa dada pria lebih datar daripada wanita? Pertanyaan yang bagus. Perhatikan dadanya. Kenapa lebih datar? Mungkin dia terlahir secara alami begitu. Lalu kenapa pria itu botak? Kebanyakan main game. Pelajaran hari ini tentang perbedaan kekuatan antara pria dan wanita. Mengerti? Kalau ada yang merasa dirinya cukup kuat, ayo tantang saya. Ada yang berani? Ayo maju. Ayo dong. Kamu pasti bisa. Teruskan. Masih ada yang merasa bisa menghadapi ini? Duduk. Yang mulia, apa yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk. Yang mulia mohon. Kediaman yang kusiapkan untukmu, kediaman Adipati Luding. Mengapa Anda menunda pindah? Karena tempat ini menyimpan kenangan aku dan Chuniang. Mungkin ini yang kau sebut cinta. Kunjungan yang mulia hari ini bukan hanya untuk membahas masalah hati denganku. Yang mulia, biarkan aku jelaskan langsung. Ini situasinya.
Di mana suratnya? Ini surat diplomatik niat baik. Well, aku mengikut Huaron untuk mengirim surat itu. Tapi, Huaron belum kembali hingga kini, benar? Aku ingin memimpin pasukan untuk menyelamatkan Huaron. Tapi Ratu khawatir ibu kota akan rentan jika aku pergi membuka celah serangan musuh. Mengerti. Aku sendiri yang akan selamatkan Huaron. Dunyang, sedikit kebaikan yang diterima harus dibalas berlipat ganda. Setuju bukan? Huaron pernah menyelamatkanku. Tanpa dirinya, kita takkan ada di sini hari ini. Dia harus diselamatkan. tiap saya kalian membuat gesture ini, Burns. Oke, Adipati Luding, kembalilah dengan selamat. Baik, Kinki mencicipi pizza ya yang kau buat sendiri. Yang mulia. Yang mulia. Sudah siap? Selesai? Sudah siap. Setelah kuisikan seperti ini, sudah selesai? Sebagai ungkapan terima kasih yang memberiku pemandangan indah, serta belas kasihmu menyelamatkanku, aku sudah mempersiapkan 2 hadiah khusus untukmu. Huarong ini hadiahku, Huarong. Breh. Kamu terluka? Perampok datang. Jangan takut. Wilayah perempuan. Ada pria di sini. Perintah bos, hari ini khusus perempuan. Tangkap dia. Nyonya Wang bukan main-main. Ayo bergerak. Nyonya Wang tak sehebat yang digembar-gemborkan. Cari, temukan mereka. Cari, segera temukan dia. Rong. Xiao Shui. Ada apa, Rong? Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Atas perintah kerajaan, aku datang dengan 4 menteri ke negeri ini. Sebagai tanda niat baik, mulai sekarang, kalian harus berikan setiap tahun 1000 wanita sebagai upeti. Omong kosong. Mimpi kalian. Dengar baik-baik, kerajaan perempuan kami lebih baik mati daripada dipermalukan.
Raja bandit mereka meminta kami menyerahkan 1.000 gadis setiap bulan sebagai upeti. Jika kami menolak, Apa konsekuensinya? mereka akan serbu kerajaan kita, rakyat kita akan diperbudak selamanya. Bagaimana jika tidak? Aku akan hancurkan kerajaan perempuan. Mereka akan jadi budak selamanya. Sudah aku duga, kalian brengsek. Tak ada satupun yang baik di sini. Aku pasti langsung mengutuk perilaku hina seperti ini. Lalu mereka... Apa yang kau mau? Aku suka gadis-gadis lugu. Tentu saja akan kuberikan kesenangan. Ayo, kita pergi bersama. Jadi, Apa yang akan terjadi? tidak. Aku merasa tidak enak. Obat apa yang kau berikan? Apa ini obat perangsang? Sepertinya harus kugunakan tubuhku untuk menetralkan racunnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Memanfaatkan kelemahan seseorang bukan sikap pria sejati. Bukan maksudku. Tapi membiarkan orang mati juga tidak benar. Harus bagaimana ini? Xiaoshuai, Tunggu sebentar. Xiaoshuai. Aku tidak enak badan. Aduh, hai. Ya ampun. Kau sudah terlalu menderita. Untung Xiaoshuai menyelamatkan kita. Kalau tidak, kami bersaudara sudah terpisah oleh maut. Bersaudara? Ya, kami berdua adalah putri kandung ratu. Benar. Cepat kita pergi memberitahu Yang Mulia Ratu agar beliau tidak khawatir. Yang Mulia telah wafat. Adipati Luding, engkau harus pulang dengan selamat. Kaisar ini menantikan pizza buatan tanganmu. Adipati Luding, terima titah ini. Pangeran tampan Xiaoshuai. Keluhuran budinya yang mencerminkan diri kami layak mewarisi takhta kerajaan. Dengan ini dinobatkan sebagai Kaisar Kerajaan Putri. Kami juga menjodohkan putri kami, Huarong Yuese, dengan sang penguasa baru. Semoga pernikahanmu penuh berkah cinta. Atas dekret kekaisaran. Apa artinya itu? Anda kini Kaisar Kerajaan Putri. Kebahagiaan ini datang terlalu mendadak ya. Kau sudah melotot 4 jam. Langsung saja bicara. Bagaimana kami memanggilmu sekarang? Tuanku, tentu saja. Saudariku maksudnya panggilan di tempat pribadi. Tempat pribadi maksudmu apa? Di mana lokasi pribadinya? Kalau kamu, panggil suami. Dan kau, panggil sayang. Aku tetap panggil kakak ganteng. Suamiku, mari ke tempat tidur. Kak, bagaimana mungkin aku membenci bangsaku? tidak mungkin. Kusyukuri berkah dari langit. Asap pelangi dari makam leluhur pertanda restu ilahi. Keberuntungan ini mengikatku. Tapi kini musuh di depan mata. Tak bisa aku memikirkan diri sendiri saat rakyat menderita. Kebahagiaan sesaat tak ada arti jika negara runtuh. Ku bersumpah, rakyat negeri ini tak akan dirampas. Paduka bijaksana.
Hidup sang ratu. Panjang umur pemerintahannya. Bangunlah para penasihat. Terima kasih Yang Mulia. Mulai saat ini, negara dalam hukum militer. Segel semua gerbang. Dilarang masuk atau keluar. Prajurit, tingkatkan latihan. Rakyat, genjot produksi. Dan kumpulkan persediaan. Perintah Paduka. Tembak. Ayo maju. Tembak. Terus tembak. Di mana anak panahnya? Ma? Berhenti. Cepat. Pasukan kita di atas sedang menunggu. Bergerak. Cepatlah. Pertahanan terus-menerus tak akan menyelesaikan masalah. Suamiku, biarkan aku memimpin serangan. Dan habisi mereka sampai tuntas. Tidak mungkin. Pertama, mereka bersembunyi sementara kita terbuka. Kita bisa masuk perangkap. Lagi pula, pria memang punya tenaga fisik lebih kuat. Aku usulkan, kita hindari konfrontasi langsung. Adikku, dengarkan suamimu. Dia tak akan membahayakan kita. Kakak, jangan marah. Punya anak laki-laki sekarang tak akan membantu segera. Melahirkan. Butuh waktu berbulan. Proses melahirkan. Tunggu. Punya bayi. Melahirkan. Aku ada rencana. Peminum yang jago bertahan, yang lain pergi. Penari bertahan lainnya. Lancelam, bucana jainya. Bubar. Yang rencana punya anak bertahan. Sisanya belok kiri. Belok kiri. Kiri lagi. Belok kiri. Kau, dan kau. Sisanya keluar. Tampan. Apa yang terjadi di sini? Rahasia. Hai semuanya, aku punya game baru untuk kalian. Lihat ini. Teman sempurna. Sekarang aku ajarkan kalian sebuah permainan bernama 5, 10, 50. Saat bermain 5, 10, 15, 5, mari belajar. 5, 10, 15. 5, 10, 15, 5. Melayang di antara bunga menari ke kiri dan kanan terbang tinggi ah. Minum sekarang. Seruput. Habis. Wow.
Hah? Saat kita kembali dengan kemenangan, Siapa di sana? kami dari kerajaan perempuan membawa anggur untuk sang raja. Sikap baik begini? Bukankah kau menolak syarat kami? Begini, ratu kami menolaknya. Tapi kami bersemangat. Kenapa? Yang mulia, Anda tak mengerti. Ratu kami kini berusia 60. Mulai menua dan mendekati menopause. Sementara kami masih dalam masa keemasan. Benar kan? Ini saatnya menikmati hidup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Setuju bukan? Yang mulia. Ini pasti tipuan. Apa anggurnya beracun? Kau sedang merencanakan sesuatu. Apakah anggurnya beracun? Anggurnya beracun. Kau bercanda? Wanita-wanita. Habiskan telah 6 babung udah ligap tuh pulang. Yang mulia mencurigai. Racunnya belum berefek. Ayo wanita-wanita. Ayo kita bergerak. Hei. Jangan terlalu tak sabar. Satu persatu. Minum sampai habis semuanya. Kocok gelas dadu itu. Yang mulia, bersulang untukmu. Aku tak pernah minum. Tunggu sebentar. Ini, Anda pasti akan menyukai ini. Yang mulia, izinkan saya jelaskan. Kosmetik di negeri perempuan ini semua merek ternama. Lihat eyeshadow ini. Warnanya sangat hidup. Lihat ini. Dan foundation ini, kuak. Hei, foundation ini tahan air. Lihat di sini. Oh, dan juga lipstick ini, dengarkan ini tren terpopuler saat ini. Semua untuk yang mulia. Yang mulia, saya punya yang lebih baik. Tak ada. Apa ini? Shenmelia Vitamin C Protein Hydrating. Masker ini memiliki formula ganda dengan teknologi paten. Diperkaya vitamin C memberi hidrasi antioksidan dan manfaat anti penuaan. Secara alami telah uji ketat untuk ketahanan oksidasi dan pengurangan kerutan. Efektif menenangkan kulit, mengurangi kerutan dan meningkatkan hidrasi. Yang mulia, biarkan saya yang memakainya. Tak perlu. Saya bisa sendiri. Yang mulia akan pergi. Semoga selamat jalan. Lain kali Anda berkunjung, saya akan bawa koleksi terbaru. Victoria's Secret. Hei, kamu di sana. Jaga sikap saat minum. Minum susu saja. Ada apa? Yang mulia, perutku sakit. Semua, bangun sekarang. Ini jebakan. Ini ya, benar. Yang mulia, benda apa ini? Aku merasa ada yang bergerak dalam diriku. Yang mulia. Aku rasa aku jadi ibu. Kalian bodoh. Kal, lari ke sana.
Aku akan mengalihkan mereka. Yang mulia, hati-hati. Aku baik-baik saja. Pergi, cepat. Rajaku, kejarlah aku. Ratu Bandit, datang dan tangkap aku. Ya ampun. Tak kusangka, kau terlihat cantik dengan riasan. Wah, kau menipuku. Lelah? Lelah sekali. Pesawatnya. Hah? Ah. Pantasan bicaramu manis. Rupanya kau penipu juga. Pria tak tahu malu. Aku berkeringat setelah lari. Jika mandi nanti akan harum baunya. Kau kasih mereka minum apa? Cuman anggur. Oh, dicampur sedikit air. Di kerajaan wanita kami air dari sungai Zimu. Bersiaplah mati. Jangan takut suamiku. USA di sini. Kuserahkan padamu istriku. Tunggu. Lepaskan pakaianmu. Hah? Sekarang kita bisa bertarung adil. Hei, tunggu sebentar. Dengarkan aku. Dilarang tembak kepala. Dilarang pukul belakang kepala. Dan jangan serang area bawah. Siap, mulai. Tunggu. Buat yang adil. Jatuhkan pisau itu. Gunakan tanganmu. Mulai. Berhenti. Tangkap mereka hidup-hidup. Tidak. Aku harus membalaskan dendam ratu. Tangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membalas dendam ratu. Siapa aku di siang hari? Tuanku. Dan siapa di malam hari? Suamiku. Siapa yang harus kutaati? Aku taat padamu. Cium. Jika kau ingin aku mati, lakukan saja. Berhenti menggelikan. Astaga, gadis muda sepertimu jangan terlalu galak. Bersikap baiklah atau tak ada yang mau menikahimu. Aku tak mau. Laki-laki bau. Bawa mereka pergi. Tunggu. Tidak. Hah, sungguh tidak. Hahaha. Yang benar saya. Ini, lapar? Kubuat steak ini khusus untukmu. Akan kubunuh kau, manusia jahat. Tunggu, kau perempuan. Pria pernah menyakitimu sebelumnya. Berapapun pria yang kau temui itu hanya sebagian kecil. Jangan biarkan beberapa oknum buruk mendefinisikan semua pria di dunia. Semua pria jahat, benarkah? Jika terus membunuh orang tak berdosa begini. Bukankah kau juga menjadi jahat? Bahkan jika terus membunuh. Menurutmu kau akan berhenti? Pria jahat menyiksamu selama setengah hidupmu. Maukah kau biarkan mereka merusak sisanya juga? Kemarilah. Kau cerita, aku tuangkan minuman. Mari mengobrol semalaman. Apalagi yang kau tunggu?
Apa yang kau tunggu? Namaku Cinggan. Ayah kandungku pecandu judi. Saat ibu masih mengandungku, dia menjualnya ke rumah pelacuran. Aku besar di tempat itu. Seperti Wei Xiaobao versi perempuan. Kau bilang apa? Tidak ada. Lanjutkan, Nona Cinggan. Saat aku 9 tahun, Mama mau memaksaku melayani tamu. Untuk melindungiku, ibu dipukuli sampai tewas. Aku bakar habis tempat itu dan bunuh semua isinya. Penguasa memburuku, memaksaku mengembara tanpa rumah, tanpa pilihan lain. Aku menikah dengan Raja Bandit 70-an tahun. 70? Apa dia masih bisa? Dia tewas saat upacara pernikahan. Setelah itu aku jadi pemimpin para bandit. Tampaknya kau juga punya masa lalu kelam. Kenapa kau datang menjarah kerajaan perempuan kami? Para bandit ini pura-pura patuh, tapi sebenarnya mengincarku. Untuk mengalihkan mereka, aku jalankan rencana ini. Sudah, itulah kisahku. Lakukan apa saja padaku. Lakukan apa yang kamu mau. Kami di bawah kendalimu. Bunuh aku? Aku tak akan membunuhmu. Jika kau memilih tinggal, kerajaan Amazon kami menyambutmu. Jika kau kembali menjadi raja perampok lagi, asal kau tak menyakiti kerajaan Amazon kami, kita bisa bersekutu. Aku tinggal jika mau. Masa lalumu milikmu, aku tak terlibat. Tapi untuk masa depanmu, aku akan tetap di sisimu. Sepertinya ada yang ingin bersaing memperoleh kakak ganteng. Kasihan Nona Moonlight, kau sudah didahului. Apa hanya aku? Kakak, kau tak layak. Aku dan suamiku sudah bersatu di hutan. Apa? Kakak, itu tidak sopan. Jangan khawatir. Harus ada urutan prioritas. Dengan ini kami menetapkan, mulai saat ini juga kerajaan perempuan mencabut jam malam dan membuka diri sepenuhnya. Mulai sekarang kerajaan kami akan menerapkan kesetaraan gender. Semoga semua saudari kami dapat menemukan suami idaman mereka. Hidup sang ratu. Hidup sang ratu. Kau sudah mengawasi berjam-jam. Katakan isi hatimu. Jika kau tak mau bicara, kami yang akan bicara. Jangan desak dia. Biarkan dia merenung. Apalagi yang perlu dipikir? Ikuti tradisi perampok. Tradisi apa? Kita serbu bersama. Jika sudah begitu, akan kuterima kalian semua. Seranglah aku. Hei. Kalau begitu, aku ambil semuanya. Ayo mulai. Berhenti. Oke, selamat hari rap. Terima kasih, sutradara. Terima kasih. Terima kasih, sutradara. Kerja bagus. Terima kasih, sutradara. Terima kasih. Bagus semuanya. Terima kasih, sutradara. Sangat berarti. Terima kasih. Baiklah, semua bersiaplah. Pesta rap segera dimulai.
Ada apa ini? Nah, ada apa ini? Kau pikir bisa benar-benar kembali ke masa lalu? Jika kita orang modern benar-benar kembali ke zaman kuno, bakteri di tubuh kita akan musnah semuanya. Tanpa bakteri itu, kita juga takkan ada. Jadi perjalanan waktu mustahil. Kalian siapa? Kami investor Earthy Produksi ini. Acara ini? Tepat. Agar produksi ini lebih otentik, kami pilih kau. Kenapa aku? Fantasi si pecundang harus diperankan pecundang. Mimpi sudah usai. Saatnya kembali kerja. Ada pesanan makanan yang harus diantar. Duduk, cepat duduk. Bawa baju. Rambut palsu. Hei. Kalian ngapain? Ngapain? Apa maksud semua ini? Untuk proyeknya carikan aku heroin underdog. Aku mau bikin sequel. Jarang ada heroin yang relate sekarang. Bukannya kamu sempurna? Hah? Pak Bin, dengerin. Kemarin lebihan 20 jets. Bisa Pak minta penggantian? Oke, pelukan dulu deh. Udah jangan cari lagi. Wow, main kata? Seriusan? Setidaknya gambarin visi. Para pelancong dari mana-mana. Dari Jiamusi ke Hegang, jangan cuma lewat, jangan sampai ketinggalan. Cari di seluruh dunia, tak ada tawaran lebih baik. Di seluruh Cina, akulah yang berkorban. Hari ini kami persembahkan perpaduan epik romantis, fiksi ilmiah, action, dan misteri. Sebuah saga cerita megah, Calabash Kids versus Ultraman. Aku baru pindah ke sini, uangku sudah habis. Jadi para tetangga, jika kalian suka ceritaku, kalau bisa kasih recehan ya. Nggak ada uang, pulang ambil uang. Hey, mau mulai atau enggak sih? Beneran deh, jangan ngocek-ngocek. Baiklah, kita langsung ke intinya. Cerita kita dimulai. Legenda menceritakan. Kakak berkalabas bersatu. Beratap mengalahkan Raja Ular dan Raja Kalajengking. Menyelamatkan kakek dan terenggiling. Tunggu, apa? Kakek siapa? Tapi pasangan jahat ini tak mudah menyerah. Mereka berlayar melintasi samudra. Ke kerajaan Fusang mencari kakak mereka, Ultraman 3. Apa-apaan ini? Ultraman, setelah mendengar permohonan mereka, dia merenung lama. Lalu berseru khidmat. Terus? Apa kalian percaya cahaya? Jangan ganggu aku. Ini nggak masuk akal. Bener banget. Kentutku lebih berbobot. Ayo cabut. Ngenes banget. Hei, ada apa nih? Jangan pergi. Kalau nggak bisa bayar, subscribe dong. Jam tangan. Jam tangan. Tahun lalu aku beli jam tangan. Hei bos, pegang ini. Apa ini? Jam tangan. Apa itu jam tangan? Ah, yang bener aja. Ini untuk lihat waktu. Contohnya sekarang. Sekarang jam 7.29 pagi. Ngawur. Jelas-jelas jam 8.20 pagi. Barang jelek begini nggak tertarik. Hei, ini bisa bicara. Hai. Pintar sekali, kecil-kecil. Ini tiket keberuntunganku.
Sayangku semua, CEO idaman kalian sedang datang. 1 tile per cincin. 15 cincin untuk 10 tile. Jangan lewatkan kesempatan. Ayo coba keberuntunganmu. Siapa yang mau main? Aku. Satu persatu. Beri barisan. Di sini. Giliranku. Aku juga. Peraturan penting. Dengarkan semuanya. Jika menang, simpan saja. Tak ada pengembalian uang. Jika gagal, mulai. Jangan curang. Ups. Dapat. Itu milikku. Yang ini. Ayo, hancurkan. Lanjut, hancurkan. Ada masalah apa? Kalian mau abaikan hukum? Di Jalan Wanhua, aku adalah penguasa. Kau mau menghancurkanku? Aku ingin menyelamatkanmu. Kau buat kegaduhan besar, pamer di depan umum. Jika jati dirimu terbongkar, jangan salahkan pedangku yang cepat. Ambil uangnya, ayo pergi. Kau mau aku kelaparan? Kau sangat kompeten. Mana mungkin kau kelaparan? Membuka sebuah gunung. Sekarang kita punya gunungnya. Oh. Berhenti tertawa seperti bodoh. Lakukan atau tidak? Ayo lakukan. Namamu siapa? Aku Xiao Shuai. Kelihatannya kuat, tapi lemah. Namamu siapa? Deng Xiao. Kalau kamu? Suli. Bagaimana denganmu? Sunlin. Namamu siapa? Xiao Shuai. Hanya ini. Hanya ini. Dibayar sesuatu pekerjaan. Jika tidak mau, pergi sana. Oke, semua mandi sekarang. Waktunya mandi. Kenapa belum mandi juga? Aku... Lagi datang bulan ya? Iya. Istirahat di kamar saja. Oke. Kapan aku akan membangun kerajaan bisnisku sendiri? Akhirnya bisa istirahat. Apakah kau tambah gendut lagi? Kamu yang gendut. Aku tidak tambah gemuk. Lihat-lihat lemak di pahamu. Masih bilang tidak gemuk? Di mana gemuknya? Ini bukan lemak. Ini disebut lemak. Ini kamu bilang gemuk. Ini tidak gemuk menurutmu. Kamu berbohong.
Ini yang kamu sebut gemuk? Mereka apa pakaian dalam yang dia pakai? Iki yang tulisannya modern.